Pernah nggak kalian belanja sesuatu di online, misalnya belanja baju, sepatu, tas, dan sebagainya, tapi tiba-tiba kalian berubah pikiran dan kalian ingin mengembalikan barangnya dan meminta uang kalian kembali, tapi nggak bisa di-cancel nih, atau penjual sudah mengirimkan barangnya nih, terus gimana caranya? Oke, jadi di Shopee itu ada fitur, ini kayaknya fitur baru tapi nggak baru-baru amat ya. Ini adalah fitur garansi bebas pengembalian. Kalau misalnya kalian itu memesan barang ya secara online di Shopee, kemudian kalian sudah bahkan membayarnya baik transfer, Indomaret, via apapun, pokoknya uangnya sudah kalian bayarin, terus barangnya sudah dikirim, tapi tiba-tiba kalian berubah pikiran nih, oh kayaknya aku nggak jadi beli deh, tapi nggak bisa di cancel kan? Nah, caranya adalah kalian pakai fitur garansi bebas pengembalian ini. Nah, caranya gini ya. Ini cara belanjanya. Ini belanjanya dulu ya, pada waktu kalian belanja. Pastikan saat kalian belanja barang di Shopee itu kalian melihat ada tulisan bebas pengembalian di halaman produknya. Jadi kalau waktu kalian ngeliat produk nih kayak gini nih, ini misalnya tudung instan shift shawl ini ya, kayak gini, itu ada tulisannya bebas pengembalian. Pastikan ada tulisannya itu, karena kalau enggak, kalian nggak bisa pakai fitur ini. Nah, saat check out ini, misalnya sudah check out kayak gini ya, sudah check out, kemudian barangnya katakanlah sudah dikirim. Nah, itu kalian nggak akan bisa cancel karena barangnya udah dikirim, karena sudah diproses oleh penjual, itu nggak bisa di cancel. Saat kalian menerima barang dari kurir, kalian juga nggak bisa langsung maaf kak, aku nggak jadi beli, nggak kayak gitu, nggak bisa. Terima aja barangnya dulu, ya, terima aja barangnya dulu, kemudian kalian bisa unboxing, bisa enggak, kemudian kalian di aplikasinya. Nah, di aplikasinya kalian buka aplikasi Shopee ini seperti yang nomor 1 ini ya, buka aplikasi Shopee, terus kemudian pilih yang bagian dikirim. Oke, di sini pasti ada dikirim, ada satu gini. Terus kemudian ini detail barang dikirimnya ya, kayak gini ya. Kemudian klik diajukan pengembalian. Oke, di sini ada pesanan selesai, ada ajukan pengembalian, dan ini hanya bisa diklik atau hanya bisa di ini saat barang sudah kalian terima. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, saya telah menerima pesanan namun ada masalah. Kalian pilih itu ya, nomor 3-nya. Setelah itu ke bawah, nah kalian pilih alasannya. Alasannya bisa macam-macam. Misalnya pesanan sampai namun tidak lengkap. Ini aku bahas yang bawahnya dulu ya. Pesanan sampai namun tidak lengkap, produk salah, produk rusak, produk tidak original, produk berbeda dengan deskripsi. Ini adalah alasan-alasan umum ya. Misalnya kalau barangnya rusak gimana? Nah, kalian bisa pilih ini, ajukan pengembalian, pilih ini. Kemudian barangnya salah, yang dikirim ini yang aku pesan misalnya warna ungu kok datang warna biru. Nah, kalian bisa pilih ini gitu kan, bisa lakukan ini. Misalnya produk tidak original, aku beli di toko official misalnya, tapi barangnya kok KW. Nah, itu kalian bisa pilih di sini. Tapi kalau misalnya barangnya oke, nggak masalah, kalian hanya berubah pikiran, kalian hanya nggak jadi deh kata. Nah, kalian bisa pilih berubah pikiran. Ini berubah pikiran, ini pilih aja ini. Terus kemudian ini ada solusi. Solusi ini bisa macam-macam. Bisa kalian menginginkan penjual untuk mengirim barang kembali, atau kalian solusinya adalah pengembalian dana. Nah, ini ada pengembalian barang dan dana. Oke, nanti di sini akan tertulis jumlah pengembalian dananya sesuai dengan waktu kalian check out. Oke ya. Nah, setelah itu kalian klik di konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi nanti statusnya akan seperti ini, menunggu pengembalian barang. Oke, kayak gitu ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan ada opsi pengiriman. Ini opsi pengirimannya. Kalian bisa kirim paket yang ingin kamu kembalikan dalam waktu 5 hari dengan opsi pengiriman yang kamu atur sendiri. Misalnya pengirimannya via Alfamart atau via JNE atau via JNT katakanlah. Nanti akan ada kayak label gitu, resi gitu. Kemudian paketnya kamu kemas kembali, kamu kamu bungkus kembali, rapikan ya, sama bubble wrapnya juga kamu rapikan. Ini kayak gini. Kalian setelah mengajukan pengembalian barang itu pilih jasa kirim, misalnya JNT, Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Terus kemudian kalian cetak resinya, ini download
pilih download atau email saya untuk mendapatkan label. Download aja udah, nggak perlu pakai email. Download nanti akan dicetak label atau resi. Nah, resi itu tempelin sama paketnya. Kemudian kalian kirim ke jasa kirimnya. Misalnya JNT ya kirim ke JNT, Alfamart ya kirim ke Alfamart, kayak gitu. Nah, saat kalian mengirim itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan kalian akan diminta untuk membayar ongkos kirimnya. Kemungkinan juga kalian nggak diminta membayar karena sudah terintegrasi sistemnya. Tapi biasanya ada sih beberapa kasus yang dia itu harus membayar. Kita harus membayar. Misalnya 70.000 atau berapa ribu. Udah bayar aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bakal diganti kok di ininya, di akhirnya, perhitungan akhirnya. Nah, setelah kalian mengirimkan barangnya dan barangnya sampai, nanti barangnya produk yang dikembalikan akan diperiksa kondisinya oleh tim penjual dalam kurun waktu 3-5 hari kerja. Tunggu aja 3-5 hari kerja. Dan setelah itu kalian akan menerima pembayaran atau pengembaliannya. Nih metode ini misalnya ya, ini contohnya metode pembayarannya ini, pengembalian dananya ini. Misalnya kalian dulu check outnya atau bayarnya itu pakai ShopeePay, maka akan dikembalikan di metode pengembalian dananya ShopeePay dalam waktu 1x24 jam. Ini metode pembayaran ini saat kalian check out ya, saat kalian pesen dulu itu pakai metode pembayaran apa. Nah, pengembaliannya itu pakai ini. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalau virtual account pakai ShopeePay. Kalau kalian dulu bayar itunya Indomaret, Alfamart pakai ShopeePay. Kalau bayar Aku Laku, kembalikannya juga Aku Laku. Kartu kredit juga kartu kredit, debit nanti ke ShopeePay kayak gitu. Kalau COD nanti ke ShopeePay. Dan untuk waktunya bisa kalian lihat di sini. Ini 1x24 jam 1 Ini setelah kalian disetujui. Setelah penjual sudah ngecek oh barangnya ini sesuai ya, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Berarti oke. Pengembalian dana kalian disetujui dan kalian cukup menunggu waktu yang sesuai dengan ini, sesuai yang tertera di sini ya, karena waktunya beda-beda ya, Oke. Untuk disetujui kalian harus memastikan bahwa barang yang kalian dikirim itu pertama kalian harus memastikan masih dalam masa garansi Shopee. Masih dalam masa garansi ini maksudnya adalah sekitar 7 hari. Ya, kalian bisa lihat di sini ya Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ini kan diterimanya atau pesanan sampai ya, pesanan telah sampai dan diterima oleh kita itu tanggal 3 bulan 12 dan ajukan pengembaliannya itu paling lambat tanggal 10. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat ini waktunya jaraknya adalah seminggu doang atau 7 hari. Jadi setelah 7 hari udah nggak bisa. Dan pembeli kita itu wajib mengirimkan barang dalam waktu 5 hari sejak pengajuannya itu diberikan. Oke. Nah, ini yang penting. Barang yang dikembalikan itu label atau produk tidak terlepas atau segel produk tidak dibuka. Jadi kalau misalnya kalian mengembalikan katakanlah baju, ada logonya atau ada labelnya. Kalau label itu terlepas, maka kalian nggak akan disetujui, nggak bisa. Kalau segel itu tidak, misalnya nih baju tapi dibungkus kotak dan ada segelnya. Kalau segel itu dibuka, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kemudian ukuran atau bentuk produk yang dikembalikan harus sesuai, tidak ada modifikasi. Jadi misalnya ukurannya tas misalnya, ukurannya segitu ya segitu. Nggak boleh dilipat-lipat misalnya, atau bentuknya dirubah atau digunting dulu, nggak bisa. Kemudian produk masih dalam kondisi seperti saat terkirim dan tidak terindikasi adanya penggunaan. Jadi tidak ada noda, tidak berbau dan tidak kotor. Oke, misalnya baju bisa dicoba, tapi harus dipastikan bahwa baju setelah dicoba itu nggak ada noda, nggak ada bau dan nggak ada kotor. Oke, kalau itu ada, misalnya ada noda, nggak bisa. Bau misalnya bau keringat atau bau apa, nggak bisa. Kotor, even itu sedikit, nggak bisa. Karena itu kondisinya kan berbeda saat dikirim dan saat dikembalikan itu berbeda, itu nggak bisa. Atau misalnya kalian pakai dulu sehari ke kondangan terus kemudian kalian kembalikan, nggak bisa. Meskipun kalian cuci dulu nggak bisa karena kondisinya berbeda, gitu kan? Kondisinya berbeda, jadi nggak bisa. Jadi aku saranin setelah unboxing lihat dulu barangnya, kalau misalnya nggak sesuai atau nggak, aku berubah pikiran deh, langsung aja bungkus, ajukan pengembalian sebelum barangnya rusak, sebelum labelnya terlepas, kayak gitu. Dan nah ini juga paling penting ini, semua dokumentasi seperti kartu garansi harus
harus dikembalikan dalam kondisi belum terpakai. Jadi kartu garansinya itu belum kalian aktifkan. Jadi misalnya kalian beli gadget katakanlah, atau tas juga ada garansinya kalau nggak salah. Kalian udah klaim garansinya, misalnya garansi 1 tahun dan sebagainya, itu udah kepake, maka nggak bisa. Kemudian semua aksesoris atau hadiah gratis yang disertakan harus dikembalikan lengkap dengan produk utamanya. Contoh kabel charger, ear tips dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan kualitas dan kuantitas saat dikirim oleh penjual. Oke, dikembalikan dalam kondisi belum dibuka. Pembeli juga dapat diimbau untuk tidak membuka kemasan jika ada indikasi kerusakan saat pesanan diterima untuk memastikan garansi bebas pengembalian tetap berlaku. Nah, kemudian kertas pembungkus plastik, dus bag, kardus tidak boleh hilang atau rusak. Contohnya kardus tidak penyok, plastik atau wrapping paper tidak tersobek, kayak gitu. Kemudian dikemas dengan baik dan menggunakan kemasan original seperti box atau bubble wrap. Kemasan awal material pelindung dan tas pembungkus untuk melindungi dari kerusakan pada saat pengiriman pengembalian. Jadi kalau misalnya memang bubble wrapnya rusak, ya kalian ganti bubble wrapnya. Itu pokoknya ibaratnya sesuai dengan setelah saat kalian terima itu bentuknya seperti itu, ya kalian kembalikan sebisa mungkin bentuknya seperti itu, sama ibaratnya. Karena apa? Karena penjual dapat menolak pengembalian barang dalam hal berdasarkan penilaian dan penelusuran penjual atau Shopee. Produk yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Shopee dan tidak dalam kondisi yang sebagaimana dimaksud yang di atas itu, maka akan ditolak. Dan ada beberapa kategori yang masuk dalam produk yang dapat dikembalikan. Misalnya aksesoris fashion itu semua kecuali perhiasan berbahan logam. Itu nggak bisa. Tas pria semua produk kecuali produk custom. Jadi misalnya ada tas custom, itu nggak bisa. Pakaian pria semuanya kecuali pakaian dalam, pakaian tidur, kaos kaki, baju renang, dan produk custom. Itu nggak bisa. Dan semuanya ini kalian bisa baca sendiri ya, atau nanti cek link di description box di bawah. Aku akan kasih link untuk detailnya. Jadi kalau misalnya katakanlah kalian mengembalikan, ini contohnya misalnya pakaian wanita, kalian beli pakaian dalam atau produk sisa ekspor atau kain atau pakaian tidur atau kaos kaki atau baju renang dan produk custom ini contohnya kain metran yang sudah dipotong sesuai permintaan pembeli, itu tidak bisa dikembalikan. Itu berbeda. Oke. Kalau misalnya katakanlah baju biasa, baju keseharian, baju ini nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau udah pakaian dalam, sisa ekspor, kain, pakaian tidur, tidak bisa. Pokoknya yang tertulis di sini ya, itu tidak bisa dikembalikan. Oke. Dan ini ada banyak, nggak mungkin aku bacain semuanya satu-satu. Kalian bisa lihat sendiri, baca sendiri. Dan juga selain produk-produk yang dikecualikan di atas, garansi bebas pengembalian juga tidak berlaku untuk hadiah atau free gift atau gacha atau mystery box, nggak bisa. Lebih detailnya tentang cara pengembalian dana atau cara komplain kalau misalnya barangnya rusak, kalian bisa cek link di description box di bawah. Dan kalian nggak perlu khawatir karena semua dana kalian atau semua uang kalian kalau misalnya kalian komplain atau mengajukan pembalian itu, kalau misalnya prosesnya benar dan sudah diterima, kalian pasti akan mendapatkan uang kalian kembali. Jadi jangan khawatir. Oke. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.